Kalau informasi yang dihasilkan dari database kalian itu tidak akurat, tidak konsisten, banyak sekali duplikasi, bisa jadi kalian tidak maksimal dalam perancangan basis data. Nah, alhasil, kalian akan rombak ulang database-nya, atau kalian mengakali proses pengkodingannya. Harusnya tidak perlu dilakukan seperti itu, apabila kalian paham tentang basic dasarnya. Lantas bagaimana solusinya? Simak materi ini sampai selesai. Oke, jadi harusnya ketika kita melakukan permasalahan dalam proses penyimpanan, entah itu datanya tidak bisa dihapus, entah datanya tidak konsisten, apalagi datanya banyak double-double seperti itu. Maka seharusnya proses itu tidak perlu terjadi ketika kita sudah beres melakukan normalisasi data. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita coba untuk menyelesaikan dulu pembahasan normalisasi data. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu fundamental dasar ini, begitu kita dihadapkan kepada proses perancangan basis data, kita tidak akan mengalami permasalahan yang terus-terus diulang ketika proses eksekusi dalam pembuatan basis data itu dilakukan. Bagian dari normalisasi yang penting untuk dipahami juga, yaitu adalah ketergantungan fungsional. Untuk tahapan kali ini, yang perlu untuk saya sampaikan adalah bahwa ketergantungan fungsional ini merupakan konsep yang paling mendasar yang penting untuk dilakukan. Karena konsep ini menggambarkan tentang bagaimana kita menentukan batasan, bagaimana kita menentukan keterkaitan antar atribut yang kita bangun di dalam sebuah relasi yang terhubung di antara entitas. Nah, perlu untuk menjadi dasar kita pertama dari slide pertama ini, yaitu ketergantungan itu cara kerjanya bagaimana. Ketergantungan fungsional itu dilambangkan dengan notasi A tanda panah ke B. Dibaca dengan atribut A itu secara fungsional menentukan apa yang ada di atribut B. Jadi nilai yang ada di atribut B ini sangat dipengaruhi oleh nilai yang ada di entitas A. Dan ini sifatnya data tunggal, tidak boleh datanya menjadi multi value di situ. Contoh, NIM itu menentukan nilai yang terkandung di dalam atribut nama mahasiswa. Artinya, atribut nama mahasiswa sepenuhnya bergantung kepada atribut NIM. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, ini menjadi dasar pembahasan kita untuk masuk ke dalam pembahasan ketergantungan fungsional. Apa itu ketergantungan fungsional? Ketergantungan fungsional itu dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama, ketergantungan fungsional secara penuh, ketergantungan fungsional secara parsial atau sebagian saja, ketergantungan yang sifatnya estafet. Artinya ada ketergantungan yang terikat seperti blockchain. Jadi seperti rantai ketergantungan. Nah, kita harus tahu dulu dan mendefinisikan ini baik-baik di dalam atribut, di dalam entitas, sehingga kita bisa menentukan bagaimana normalisasi itu kita lakukan. Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan ketergantungan data. Contoh, ketergantungan data secara penuh itu terjadi apabila ada satu atribut yang bukan atribut utama atau atribut kunci, secara utuh, secara keseluruhan, dia tergantung kepada atribut kunci utama. Jadi apapun atribut yang bukan atribut kunci, dia sangat ketergantungan sama atribut utama, maka itu yang dikatakan sebagai atribut full functional dependency. Kita contohkan di sini, ada nilai akhir, dia sangat ketergantungan terhadap NIM. Dan dia juga tergantung sepenuhnya terhadap kode mata kuliah. Kalau NIM tidak ada, kemudian kode mata kuliah tidak ada, maka value dari nilai akhir itu tidak ada artinya. Jadi nilai dari informasi yang ada di nilai akhir ini akan menjadi berarti apabila memiliki referensi dari atribut NIM dan atribut kode mata kuliah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketergantungan sebagian saja atau partial dependency. Partial dependency ini adalah apabila ada atribut tidak kunci atau atribut yang bukan kunci utama, dia bergantung itu sebagian saja. Jadi sebagian dia ada di kunci utama, sebagian dia ada di atribut yang lain. Sebagai contoh di sini, nama mahasiswa itu hanya bergantung kepada kunci utama yaitu NIM. Di dalam struktur data, ketika ada informasi kode mata kuliah di situ, maka nama mahasiswa itu tidak bergantung kepada kode mata kuliah. Nah, sehingga mata kuliah ini, kode mata kuliah ini sebaiknya tidak memberikan referensinya kepada
nama mahasiswa. Karena nama mahasiswa ini hanya bisa dimunculkan datanya kalau dia punya referensi dari NIM sebagai atribut utamanya. Kalau ini tetap kita paksakan untuk kita gabung, masalah yang terjadi adalah jika, ini dicontohkan, jika ada satu entitas bernama Budi, ada satu atribut bernama Budi mengambil 10 mata kuliah, maka informasi yang tampil di dalam tabel tersebut, kalau kode mata kuliah itu tetap ada di situ, maka Budi itu akan tampil sebanyak 10 kali sesuai dengan mata kuliah, jumlah mata kuliah yang berbeda. Mata kuliah berbeda tapi nama di dalam informasi di kolom itu namanya sama. Budi semua ngambil itu. Nah, sehingga ini menimbulkan redundansi atau kerangkapan data dalam sebuah kolom. Maka ini nanti harusnya akan bisa diselesaikan pada normalisasi bentuk kedua. Ketergantungan hanya sebagian pada atribut kunci dan pada atribut yang lainnya. Jadi seperti ini polanya. Kalau misalnya terjadi atribut yang bukan kunci, ketergantungan terhadap atribut utama, ini tidak terjadi, tapi dia bertergantungan terhadap atribut yang bukan kunci lainnya. Contoh di sini misalnya email dosen ini secara langsung tidak terkait dengan NIM ataupun kode mata kuliah pada data mahasiswa, tapi dia tergantung kepada informasi yang ada di data yang lain. Misalnya di sini diinformasikan data dosen. Sehingga analogi yang terjadi di sini adalah email dosen itu tidak sebenarnya terpengaruh terhadap referensi yang ada di NIM. Sehingga kalau misalnya dicari NIM, informasi yang dibutuhkan untuk email dosen ini tidak diperlukan seperti itu karena informasi NIM ini berkaitan dengan informasi yang ditampilkan untuk biodata si mahasiswa. Email ini melekat pada identitas si dosen sehingga jalurnya itu harusnya kunci utamanya ada pada dosen atau identitas si dosen. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Masalah ini terjadi apabila email dosen ketergantungan terhadap primary key utama bisa menimbulkan permasalahan karena menjadi rangkap lagi datanya. Nah, sehingga ini harus kita bawa ke potensi pembuatan tabel yang berbeda. Ini adalah bentuk syarat yang harus kita baca ketika kita berada di normalisasi kedua menuju ke normalisasi ketiga. Dari pembahasan ini tadi, seperti ini, oke. Apabila kita sudah mengetahui ketergantungan data, ketergantungan penuh, ketergantungan secara sebagian, atau ketergantungan secara estafet, maka sebaiknya hal ini kita lakukan dalam bentuk normalisasi secara berurutan. Proses normalisasi yang dilakukan itu ada tahapannya. Jadi normalisasi ini dikatakan sebagai proses kita menganalisis skema relasi yang terjadi dalam tabel yang kita bangun dengan maksud dan dengan upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir terjadinya redundansi atau kerangkapan. Mencegah terjadinya anomali yang kita lihat dalam tabel atau data yang kita punya, baik itu terjadi dalam proses penyisipan, proses perubahan, atau proses penghapusan pada data kita. Proses anomali ini tidak ada cara yang lain dilakukan secara berurutan. Proses ini disebut dengan namanya sekuensial. Sekuensial itu adalah proses yang dilakukan seperti prosedural, harus berurutan dari mulai tahapan pertama sampai akhir. Proses menganalisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi data dalam tabel universal, kemudian masuk ke bentuk pertama normalizer form namanya, bentuk kedua normalizer form, dan bentuk ketiga normalizer form, sampai akhirnya relasi dari tabel yang kita bangun beserta dengan seluruh skemanya itu bisa kita eksekusi dalam proses pengkodingannya. Selanjutnya, cara kita untuk mendefinisikan apa yang terjadi yaitu adalah dengan cara seperti ini. Ketika kita berada di normalisasi pertama, yang harus kita lakukan, tujuan utamanya adalah menghilangkan terjadinya perulangan dalam satu kolom. Kalau ada multi value dalam satu kolom, itu harus kita buang. Syaratnya, ketika kita temukan di dalam satu kolom itu ada data yang double-double, maka kita harus jadikan dia satu record yang terpisah. Yang kedua, menghilangkan ketergantungan parsial. Syaratnya,
sudah memenuhi normalisasi bentuk pertama, semua atribut kunci memiliki ketergantungan secara fungsional sepenuhnya dari primary key. Cara kita mengeksekusinya adalah dengan pindahkan atribut itu yang bergantung kepada sebagian ke tabel yang lain. Yang ketiga, ketergantungan yang sifatnya adalah terkait atau yang sifatnya berantai tadi, ini harus memenuhi syarat sudah selesai dengan normalisasi kedua, kemudian setiap atributnya itu bukan kunci ya, atribut bukan kunci, tidak memiliki ketergantungan terhadap atribut bukan kunci yang lainnya, sehingga yang kita lakukan di situ adalah kita pecah tabelnya agar tabel tersebut tidak tergantung pada tabel utama lagi, karena dia sudah berada di tabel yang terpisah. Oke, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kegiatan ini harus kita lakukan secara bertahap. Jadi gimana cara kita melakukan itu? Kita temukan dulu data mentah kita, kemudian kalau terjadi permasalahan data multi-value, tindakannya yang dilakukan adalah normalisasi pertama, kemudian kita telusuri lagi kalau misalnya ada ketergantungan secara sebagian, maka kita masuk ke normalisasi kedua. Kalau beres dengan normalisasi kedua, artinya tabel itu sudah mandiri sepenuhnya dengan atribut utamanya, maka kita perhatikan lagi adakah di dalam atribut itu yang tidak juga tergantung sama utama, tapi dia tergantung terhadap atribut yang lain yang bukan kunci. Maka ketika itu ada, itu harus kita pisahkan dan kita jadikan sebagai tabel yang berbeda, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas studi kasus. Di sini dicontohkan ada satu tabel universal atau tabel umum, belum mengalami apapun di sini. Sepintas tabel ini tidak ada masalah. Sepintas tabel ini memiliki informasi yang jelas. Tapi ketika tabel ini kita olah, tabel ini kita perbaharui, maka di situ muncul masalah. Walaupun tabel ini hanya terdiri dari 3 rekor saja, dan ketika kita melakukan perubahan mungkin tidak terasa signifikan pengaruhnya, tapi ketika kita punya banyak sekali data yang mirip seperti ini dalam satu tabel utama ini, maka permasalahan pasti akan terjadi. Contoh, apabila kita misalnya melakukan perubahan terhadap satu nama mata kuliah, misalnya basis data di sini kita ubah nilainya, maka permasalahan yang terjadi adalah kalau kita rubah satu nilai basis data di sini, maka bisa jadi data dari basis data di dalam rekor ini berubah, tapi yang berubah hanya satu saja, tidak berubah di dalam rekor yang lain. Nah, itu tidak menjadi permasalahan kalau misalnya data itu sedikit. Tapi kalau misalnya data itu banyak, maka akan merepotkan kita untuk melakukan perubahan data satu persatu. Alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan perubahan hanya dengan satu baris saja, tapi kita bisa melakukan perubahan ke semua rekor data. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam normalisasi data. Kalau kita perhatikan di sini, informasi yang terkait dengan nama mata kuliah ini ada multi-value. Nah, ini yang harus kita lakukan perubahan. Seperti tadi informasi yang saya sampaikan bahwa bentuk normalisasi yang dilakukan harus kita dapatkan dulu data bentuk normalisasi tidak normalnya ya. Jadi bentuk tidak normal ini harus kita temukan. Syarat tidak normal ini salah satunya adalah ada nilai yang multi-value. Jadi satu kolom ini ada lebih dari satu nilai. Ini juga di dalam data nilai ada lebih dari satu nilai. Ini yang harus kita perbaiki. Bentuk normalisasi pertama, syarat yang kita lakukan adalah kita harus membuat nilai dari kolom itu jumlahnya yang multi-layer ini harus kita pisah. Sebanyak apa multi-layer itu kita pisah? Sebanyak jumlah dari multi-value tadi. Multi-value itu misalnya ada 3, berarti kita pisah jadi 3 rekor. Kalau multi-value itu ada 7, berarti sebanyak 7 dari data itu harus kita pisahkan. Syarat yang lain di dalam normalisasi bentuk pertama tidak boleh ada yang berulang. Nah, ini opsi tambahan. Kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan terhadap nama dari atribut, boleh kita lakukan. Jadi silakan lakukan perubahan pada penamaan. Termasuk kita merubah nama kolom, kemudian informasi dari nama atributnya itu bisa kita ubah. Sehingga yang kita lakukan pertama kali adalah kita perhatikan dulu nih nama dari
atributnya atau nama dari fieldnya. Kemudian kita sesuaikan nama fieldnya, jangan ada lebih dari satu suku kata untuk nama fieldnya, jadi harus digabung. Kemudian kalau mau disingkat silakan, kita bisa menyingkat nama atau menggunakan nama yang lain, yang penting nama itu memiliki informasi yang jelas. Nah, setelah itu, kalau ada informasi di sini yang nilai multi value, ini yang akan kita pisahkan. Nilai multi value itu kita pisahkan, kemudian jadilah informasi dari normalisasi bentuk pertama seperti ini. Oke, normalisasi pertama selesai. Tapi ini belum kita dapatkan hasilnya, karena ketika tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya ini kita hapus, basis data ini kita hapus, maka yang terhapus itu atau yang kita ubah hanya pada baris ini saja, tidak berpengaruh kepada referensi di record yang lainnya. Dan kalau misalnya ini dilakukan secara berulang-ulang, dicatat secara berulang-ulang, maka itu tidak efektif dan tidak efisien. Seperti itu. Nah, sehingga bentuk normalisasi yang kedua ini adalah cara kita untuk menghilangkan ketergantungan sebagian. Jadi harus kita temukan ketergantungan secara penuh terhadap satu atribut kuncinya. Kalau kita sudah memenuhi bentuk pertama, kita masuk ke normalisasi bentuk kedua, kemudian semua atribut yang bukan kunci harus bergantung sepenuhnya pada primary key utama. Ini yang harus kita lakukan. Jadi harus bergantung secara penuh terhadap primary key utama. Kita harus juga bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi. Di dalam tabel ini ternyata kita temukan ada dua kolom yang memiliki nilai pasti berbeda. Setiap record itu memiliki nilai yang berbeda. Seperti itu. Ini ada P001 punyanya si Andi. Tidak ada P001 punya yang lainnya kecuali punya Andi. IF101 itu punya basis data. Tidak ada IIF101 selain punya basis data. Nah, ini akan menjadi cikal bakal dari primary key utama. Sehingga kita harus temukan dulu primary key utamanya. Di sini kita dapatkan dua primary key utama, yaitu primary key NIM ke primary key untuk kode mata kuliah. Ini adalah composite key atau gabungan kata kunci utama. Oke, masalah yang timbul adalah ada sebagian yang ternyata ketergantungan terhadap kata kunci NIM, sebagian juga ada yang ketergantungan terhadap kata kunci bukan kata kunci, primary key dari kode mata kuliah. Nah, kalau kalian perhatikan di sini nama, kemudian alamat, data prodi ini ketergantungannya terhadap NIM, sedangkan nama mata kuliah ketergantungannya hanya pada kode mata kuliah, bukan pada identitas si mahasiswa. Oke, solusinya adalah kita lakukan pemecahan. Untuk menghilangkan ketergantungan secara sebagian, kita harus melakukan pemecahan terhadap tabel tersebut, sehingga tabel tersebut hanya tergantung pada kunci utama secara sepenuhnya. Sehingga dapatlah tabel yang kita pisah tadi, jadi nama, alamat, di sini ada kode prodi, nama prodi, dosen wali, itu ketergantungan penuh terhadap NIM. Kode prodi di sini maksudnya identitas yang melekat pada si mahasiswa ya. Jadi kode prodi ini, nama prodi ini kita lengketkan atau kita lekatkan kepada si NIM. Sehingga informasi P001 di sini dimiliki oleh hanya si Andi saja, seperti itu. Kemudian tadi kita pisah jadi tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah berisikan ID mata kuliah dan juga nama mata kuliahnya, sehingga basis data itu identitasnya hanya dimiliki oleh satu saja identitas yaitu IP 101. Kemudian tadi sudah kita sampaikan ada informasi di sini kaitannya dengan atribut nilai yang dia tergantung kepada dua-duanya. Jadi nilai ini tidak bisa tergantung hanya pada NIM saja, tapi dia tergantung pada kode mata kuliah. Kenapa? Karena NIM kalau hanya bergantung kepada nilai kalau hanya bergantung kepada NIM saja, dia tidak mengandung informasi mata kuliah apa yang memiliki nilai itu. Sama juga kalau misalnya nilai itu hanya bergantung kepada kode mata kuliah, berarti mahasiswa siapa yang mendapatkan nilai yang ditampilkan itu tadi. Jadi NIM dan kode mata kuliah menjadi referensi utama yang harus melekat kepada nilai. Seperti ini informasinya. Jadi kalau ada di 85 di sini, itu punya
mata kuliah apa, mata kuliahnya apa, dan siapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu sehingga nilainya ditampilkan 85. Jadi seperti itu ya. Setelah pemecahan ini selesai, tidak ada atribut yang bergantung hanya pada sebagian saja, tapi kita harus perhatikan tuh di dalam tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini ternyata ada nilai atribut yang bergantung kepada atribut yang lainnya. Apa itu? Yaitu adalah nama prodi. Masih ada terdapat kolom nama prodi dan dosen wali yang tergantung kepada kode prodi. Jadi, maksudnya di sini adalah nilai dari nama prodi ini bukan bergantung kepada NIM, tapi nilai prodi ini tergantung kepada kodenya. Jadi kalau kode dari prodi itu kita tampilkan, itu pasti punya informasi nama prodinya. Gitu maksudnya. Jadi informasi dari nama prodi ini tidak melekat pada NIM ya. Dia melekatnya kepada si kode prodi. Artinya apa? Ketika misalnya P001 ini kita panggil, informasi yang muncul itu tidak berpengaruh terhadap nama prodi, karena kalau nama prodi ini kita panggil akan memunculkan banyak sekali nama prodi yang sama. Jadi nama prodi ini pun akan double juga. Jadi kalau misalnya ini tetap kita masukkan ke NIM, maka nanti ketika kita tampilkan pasti nanti akan ada informasi nama prodi yang sama. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita coba untuk pisahkan juga. Karena nama prodi ini bukan terikat pada NIM, seperti yang saya sampaikan tadi. Nama prodi ini, informasinya itu terikat pada kode prodi. Karena ketika kita panggil kode prodi, satu-satunya muncul informasi adalah ya data yang dimiliki oleh si kode prodi itu sendiri. Gitu. Tidak ada kode if selain dari informatika. Itu maksudnya seperti itu. Tidak ada if itu sistem informasi. If di sini pasti if itu adalah informatika, bukan data yang lain. Nah, kalau P001 bisa jadi ada P001 ini kaitannya dengan si Andi, misalnya di situ. Kemudian P003 ini kita panggil si Rudi. Informasi yang muncul pun adalah informatika. Nah, itu akan menjadi data yang rangkap. Jadi kita harus coba memindahkan data itu ke tabel yang berbeda gitu. Jadi ketergantungannya ini hanya pada kode prodinya ya, bukan pada NIM seperti itu. Nah, sehingga itu harus kita masukkan ke normalisasi bentuk ketiga. Normalisasi bentuk ketiga ini tujuan kita adalah menghilangkan ketergantungan yang sifatnya transitif. Sudah memenuhi normalisasi bentuk kedua, maka kita masuk ke normalisasi bentuk ketiga. Pada tabel mahasiswa yang tadi kita perhatikan, kita melihat polanya bahwa NIM itu memberikan referensi mempengaruhi kode prodi. Nah, kode prodi ini juga mempengaruhi nama prodi dan mempengaruhi dosen wali. Tapi secara langsung dosen wali dan nama prodi tidak terpengaruh kepada NIM. Sehingga bagian ini harus kita pisahkan. Untuk membentuk normalisasi bentuk ketiga, kita harus keluarkan yang tergantung kepada sebagian dari atribut yang lainnya. Karena kita pisahkan, kita akan membuat dia menjadi tabel yang baru. Maka kita pindahkan dia, nama prodi dan dosen wali ke dalam tabel baru yang disebut dengan tabel prodi. Nah, sehingga kita menemukan 4 tabel di sini. Tabel yang pertama itu adalah tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ini itu isinya adalah informasi dari si mahasiswa tadi beserta dengan kunci tamu. Jadi kunci tamu ini kita lengketkan dia di tabel mahasiswa karena kode prodi ini dia terpengaruh kepada si NIM-nya seperti itu. Nah, sedangkan informasi yang lain itu kita bisa pisahkan ke dalam tabel prodi. Jadi informasi dari dosen wali, nama prodi itu kita masukkan dia ke tabel prodi karena dia ketergantungannya kepada kode prodi. Jadi nanti cara kerjanya begini ya, begitu nanti kita ubah informasi yang ada di nama prodi, misalnya informatika ini kita tambahkan di sini teknik informatika. Maka hanya dengan mengubah informasi yang ada di sini saja, referensinya akan berpengaruh kepada data yang lainnya. Jadi nanti nama Andi, nama Rudi itu otomatis akan update informasinya untuk nama prodinya menjadi teknik informatika juga. Karena kita mengubah satu saja di sini informasinya. Kok bisa itu terubah? Karena
ketika kita mengubah informatika ini menjadi teknik informatika, maka itu adalah identitas yang dimiliki oleh informasi yang ada di kunci utamanya. Kemudian kunci utamanya ini itu ketergantungannya terhadap NIM-nya, NIM si mahasiswa. Nah, sehingga apapun nama mahasiswa yang dia referensinya di dalamnya itu mengandung informasi tentang kode prodi, setiap informasi yang tadi kita ubah akan ikut keubah juga semuanya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oke, tabel yang lain tadi sudah kita bentuk, tabel mata kuliah. Tabel yang lain juga tadi sudah kita bentuk, yaitu tabel nilai mahasiswa. Nah, sehingga yang terjadi di sini adalah kalau misalnya ada perubahan terhadap NIM yang dilakukan pengisiannya pada tabel nilai mahasiswa, apabila tidak ada informasi itu di dalam tabel mahasiswa, maka tidak bisa diisi. Contoh, kalau misalnya di sini kita punya data hanya 3 saja, P001, P002, P003, di dalam tabel utamanya, yaitu tabel mahasiswa, ketika kita mencoba untuk mengisi nilai mahasiswa di sini dengan P999 misalnya, kemudian kode mata kuliah IF 101 nilainya 100, maka ini wajib tidak bisa diisi, harus tidak bisa diisi. Kenapa? Karena referensi dari P999 itu tidak ada di dalam tabel mahasiswa. Jadi seperti itu caranya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi itu pasti tidak bisa diisi. Yang kedua, kalau misalnya di sini P001 mengambil banyak sekali mata kuliah, kemudian nanti data itu kita tampilkan. Selanjutnya, ketika misalnya kita mau mengubah nama mahasiswanya itu tadi, kita cukup masuk ke tabel utamanya saja atau tabel primerinya saja. Misalnya namanya di sini Andi, kemudian kita ubah tuh Andi Wijaya. Otomatis nanti dari tabel nilai, semua informasi NIM di sini, oke, yang mengandung informasi NIM di sini akan berubah sesuai dengan namanya, yaitu Andi Wijaya. Dan Andi Wijaya itu tidak perlu untuk kita masukkan informasinya di sini, cukup referensinya kita tarik dari tabel mahasiswa. Maka nanti ketika kita mendesain query dari SQL-nya, itu cukup mengambil referensinya saja dari relasi yang terhubung. Jadi cara bekerjanya seperti itu. Relasi yang terhubung misalnya di situ yang kita ambil dari tabel mahasiswa. Nah, kita cukup mengambil, misalnya ngambil tabel MHS, titik, kemudian nama mahasiswanya. Jadi itu yang nanti akan kita bisa panggilkan ke informasi yang keluar nanti seperti itu. Ya. Jadi cara bekerjanya seperti itu. Oke, sekali lagi tingkat kerumitan hal yang dilakukan seperti ini mau nggak mau tetap harus dilewati, mau nggak mau tetap harus dianalisis, mau nggak mau tetap harus dirancang ulang. Kalau misalnya normalisasi itu ditemukan ada permasalahan, baik itu normalisasi pertama, normalisasi kedua, ataupun normalisasi ketiga, sehingga ketika itu kita bisa bereskan, maka nanti pada proses kita membangun rancangan itu ke dalam penerapan basis data, ke dalam penerapan SQL-nya, itu akan sempurna, akan tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari. Nah, itu yang harus kita coba lakukan. Nah, tahapan normalisasi ini penting karena ini merupakan bagian dari jembatannya untuk menghubungkan antara teori dari desain yang kita lakukan menuju ke penerapan implementasi pada proses pengkodingannya secara utuh. Tahapan itu bisa seperti ini ya. Jadi yang dilakukan pertama adalah analisis studi kasus. Di situ kita akan lakukan tahapan desain, tahapan membuat IRD, tahapan membuat tabel dengan rancangan yang seadanya dulu, kemudian kita lakukan normalisasi dari mulai tahapan ONF menjadi ke tahapan 3NF. Kemudian setelah itu kita lakukan mapping. Lakukan mapping itu maksudnya kita menentukan mana primary key-nya, mana foreign key-nya di situ juga di saat kita melakukan normalisasi itu tadi. Habis itu setelah normalisasi baru kita bisa tentukan kira-kira berapa sih ukuran dari nilai yang harus kita sediakan, apa sih tipe data yang harus kita sediakan dalam atribut tersebut atau dalam field tersebut. Nah, itu
kita masuk ke tahapan dalam penentuan physical design-nya. Baru setelah itu kita masuk ke SQL scripting-nya. Nah, sehingga pada saat kita sudah membuat SQL scripting-nya, itu harusnya sudah tidak lagi bermasalah dengan proses fundamentalnya atau proses dari kepentingan dalam penampilan datanya. Jadi kalau misalnya ada proses pembuatan coding, proses pembuatan scripting dalam SQL, kemudian pada saat kita mengolah data, pada saat kita menampilkan data, ternyata ada permasalahan yang terjadi, data jadi tidak akurat, data jadi tidak benar, data jadi tidak konsisten, walaupun codingnya itu tidak ada error, maka itu pun menjadi permasalahan. Maka informasi yang disampaikan pun tidak menjadi bermanfaat. Dalam tanda kutip, percuma kita coding sebagus mungkin, tampilannya sebaik mungkin, tidak ada error, manipulasinya benar seperti itu, tapi ketika kita lakukan pengetesan fundamental untuk menguji kebenaran terhadap data yang diolah dan ditampilkan, itu bermasalah, tidak sesuai dengan aturannya, maka percuma saja kita melakukan proses pengkodingan serumit apapun seperti itu. Saya pikir itu dulu untuk pertemuan dan pembahasan materi pada kali ini. Kalau dirasa cukup berat pembahasannya, silakan lakukan perulangan terhadap materi yang disampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan terkait dengan materi, silakan tinggalkan komentar. Nanti kita coba diskusikan bersama. Oke? Itu dulu untuk materi kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.